Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan perundungan. Harapannya dengan kegiatan ini di sekolah-sekolah tidak lagi terjadi perundungan pada para siswa atau tidak lagi terjadi bullying pada para siswa. Apa, di mana, dan kapan perundungan terjadi? Setiap siswa punya banyak impian yang ingin diraih. Kemauan, optimisme, dan semangat yang dimiliki adalah kunci untuk meraih impian dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Salah satu rintangan yang mungkin menghadang adalah perilaku perundungan atau bullying. Pernahkah Anda sebagai siswa mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman? Setiap remaja menanggapi perundungan dengan cara yang berbeda. Ada yang tak terusik, namun ada juga yang terganggu. Ada yang menderita hingga mengalami depresi berkepanjangan. Bahkan ada yang kemudian bunuh diri. Ternyata 50% siswa pernah mengalami perundungan di sekolah, seperti yang disampaikan pada data UNICEF tahun 2015. Adik-adik, Bapak dan Ibu, ayo belajar tentang apa itu perundungan, serta kapan dan di mana itu terjadi. Apa sih perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Bentuk-bentuk perundungan diantaranya yaitu berbentuk verbal, seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan. Bentuk berikutnya dalam bentuk fisik seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan meninju. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk sosial seperti mengucilkan, membeda-bedakan, dan mendiamkan. Perundungan di dunia maya atau cyberbullying diantaranya memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, dan lain-lain. Pesan teror, menyebarkan kabar bohong atau hoax, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya atau flaming, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Di mana dan kapan terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di sekolah, di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat sepi. Di rumah, di tempat-tempat anak berlatih olahraga, seni tari, nyanyi, atau lukis, di tempat ibadah, di restoran, dan di dunia maya seperti media sosial dan pesan elektronik. Kapan terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam 24 jam baik di dunia nyata ataupun dunia maya atau cyberbullying. Dampak perundungan diantaranya dapat memberikan dampak pada sisi emosi, fisik, akademis, dan sosial. Dampak perundungan pada akademis yaitu sulitnya berkonsentrasi,
yang berakibat pula pada berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya. Penurunan tingkat kehadiran di sekolah, penurunan prestasi akademis, bahkan mungkin sampai drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. Dampak secara sosial diantaranya menyebabkan anak atau siswa tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek atau ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah, misalnya tak ada kontak mata, kepala menunduk dan badan membungkuk. Dampak pada fisik diantaranya sakit berkelanjutan, keluhan pusing, sakit perut atau mules, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah tak berdaya. Dampak pada emosi yaitu suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Murung, sedih, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri. Catatan khususnya, pada anak-anak tertentu perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif atau penuh kemarahan, dengan ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung menjadi pelaku. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik yang luar biasa, selanjutnya informasi tentang pelaku, korban, dan respon terhadap perundungan. Apakah aku seorang perundung? Kita cari tahu dengan menjawab iya dan tidak pada pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama yaitu, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Kedua, apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Ketiga, apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain? Keempat, apakah aku sering kasar dengan orang lain, misal mendorong atau berkelahi? Kelima, apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Keenam, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Ketujuh, apakah aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu? Kedelapan, apakah aku sering memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan? Kesembilan, apakah aku suka memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi atau meminjam barang tapi tidak mengembalikannya? 10. Apakah aku sering melanggar peraturan? 11. Apakah aku kadang-kadang kasar terhadap orang dewasa, misal orang tua dan guru? 12. Apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, budaya, agama, atau siapa yang mereka sukai? Ke-13. Apakah aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takuti? Jika kamu menjawab ya untuk sebagian besar pertanyaan itu, mungkin saja kamu termasuk perundung. Apa yang bisa kamu lakukan agar dapat berhenti dari perilaku perundungan? Jika ternyata aku perundung, aku bisa menghentikannya dengan meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung. Jika kamu malu meminta maaf secara langsung, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat, atau media komunikasi lainnya. Bersabarlah ketika kamu tidak langsung dimaafkan atau teman yang kamu rundung akan mengabaikanmu karena semuanya membutuhkan proses. Lakukan kerja sosial. Temukan kegiatan atau bergabung di klub yang sesuai dengan minatmu. Kamu dapat bercerita pada seseorang yang kamu percaya untuk meringankan bebanmu dan menolongmu bebas dari perilaku merundung. Terima konsekuensi dari sekolah, teman atau lingkungan karena perilaku merundung yang kamu lakukan.
Belajarlah untuk saling menghormati dalam berinteraksi dengan teman dan lingkungan. Mengapa seseorang bisa melakukan perundungan? Adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan agar dianggap pemberani, hebat, atau sebagai jagoan. Pernah menjadi korban perundungan yang membuatnya marah dan sakit hati, sehingga memiliki dorongan kuat untuk membalas. Merasa iri hati atas kepopuleran, kelebihan, dan kekayaan orang lain. Mengikuti temannya. Siapakah yang cenderung menjadi korban perundungan? Yang cenderung menjadi korban perundungan diantaranya anak yang dianggap berbeda oleh lingkungan sekitar. Misalnya, tidak mampu secara akademis, canggung, salah kostum, kurang gaul, pendiam, tidak berdaya, aksen bicara yang berbeda, tidak cantik atau tidak ganteng, atau lebih cantik dan lebih ganteng, dari keluarga berada atau dari keluarga yang tidak berada atau dari keluarga miskin. Anak yang dianggap menyebalkan dan menantang pembuli, tapi tak mau membela diri. Anak yang dianggap sering ngocol ke pelaku perundungan. Apa yang harus kamu lakukan jika mengalami perundungan? Tetaplah bersikap tenang, misalnya dengan ambil napas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. Tanyakan masalah atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Cari bantuan untuk menghentikan pelaku perundungan yang kamu alami. Blok akun media sosial pembuli bila kamu mengalami perundungan cyber dan ubah PIN akun media sosial kamu. Simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Respon anak atau siswa dalam menghadapi perundungan yaitu yang pertama, fight atau membalas. Merasa marah, sakit hati, dendam pada pelaku kekerasan, menyalurkan kemarahan tersebut terhadap anak yang dianggapnya lemah, cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari. Flight atau melarikan diri. Merasa sakit hati namun cenderung melarikan diri dengan melakukan hal-hal positif atau negatif. Melakukan hal-hal positif diantaranya belajar bela diri, musik, melukis, main gitar, dan lainnya. Negatif, melarikan diri dalam bentuk negatif diantaranya lari ke narkoba, minuman keras, gawai, online, games, pornografi, dan lainnya. Berikutnya responnya berupa freeze atau tak berdaya atau ketakutan. Kehilangan motivasi hidup karena merasa sangat tertekan. Ia cenderung menarik diri, tertutup dan lupa pada impian-impiannya. Terkadang ia menyakiti diri sendiri. Contoh, membenturkan kepala ke tembok, tidak mau makan, dan lain-lain. Bila ia berada di sekolah, ia bisa menjadi korban para pelaku perundungan. Mengapa korban perundungan jarang melapor? Mengapa korban perundungan jarang melapor? Seringkali korban tak melapor karena takut menghadapi resiko bila ia akan semakin diintimidasi oleh pelaku. Korban terbenam dalam emosi negatif seperti takut, sedih, kecewa, atau marah dan sakit hati sehingga ia tak mampu berpikir untuk menghubungi orang lain untuk membantunya. Ia ragu bahwa orang yang dilaporinya akan mampu menolongnya. Ia khawatir orang tersebut justru akan menyalahkannya dan semakin memperburuk deritanya.
Sekaitan dengan perundungan ini, jangan menjadi penonton. Jangan menjadi penonton, yaitu melihat perundungan namun tidak melakukan apa-apa atau bystanders. Mengapa menjadi penonton? Mungkin takut menghadapi konsekuensi diperlakukan sama oleh pelaku. Tidak harus berbuat apa atau kemana harus melaporkan kejadian yang dilihatnya. Tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melaporkan kejadian yang dilihatnya. Sekaitan dengan perundungan, ayo kita jadi upstanders. Ayo kita jadi upstanders. Upstander adalah melakukan tindakan berempati ketika melihat perilaku perundungan untuk mengurangi derita korban perundungan. Contoh, hindari ikut menjadi perundung atau ikut menertawakan perilaku perundungan yang dilakukan temanmu. Jangan menonton perilaku perundungan karena terkadang perundung melakukannya untuk menarik perhatian teman. Katakan pada perundung untuk menghentikan perilaku mereka, hanya jika kamu merasa aman melakukan tindakan ini. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku perundungan. Gunakan telepon genggam untuk meminta bantuan. Menelepon, merekam perilaku perundungan atau berkirim pesan. Tidak menyebarluaskan video, teks atau gambar perundungan. Dukung korban perundungan. Ajak teman kamu untuk melakukan hal yang sama. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik yang luar biasa, ayo stop perundungan. Ayo dukung teman yang mengalami perundungan. Dekati dan tanyakan kondisi temanmu. Tawarkan apa yang dia butuhkan untuk membuatnya nyaman, misalnya air minum, tisu, atau pergi ke tempat yang tenang. Tanyakan apa yang dapat kamu bantu. Minta dia bercerita untuk meringankan bebannya. Dengarkan ceritanya, jangan menyela atau memotong, jangan menghakimi. Dukung dan antarkan temanmu untuk menceritakan perilaku bully yang telah ia terima pada orang tua, guru, atau pihak lain. Jangan membocorkan perilaku perundungan yang ia terima pada pihak yang tidak berkepentingan. Ajak temanmu untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan dan bermanfaat. Bagaimana melindungi diri dari perundungan? Dekat dengan seluruh anggota keluarga. Terbuka dengan orang tua dan saudara lainnya tentang kejadian-kejadian di sekitarmu, serta di dunia maya. Beraktivitas bersama anggota keluarga secara rutin, misalnya makan malam bersama, jalan-jalan di akhir pekan, membereskan rumah bersama, masak bersama, dan lain-lain. Berteman dengan anak-anak lain yang memiliki kesadaran untuk berprestasi dan punya kewaspadaan untuk melindungi diri. Mengeluarkan orang-orang yang cenderung negatif dari akun media sosial untuk menghindari perundungan cyber. Menjalin komunikasi dengan guru dan teman, serta berbagi cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu alami. Sanksi atas perilaku perundungan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pelaku perundungan dapat diberi sanksi berupa A. Teguran lisan, tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. B. Teguran lisan, tertulis, pengurangan hak, pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2018, perilaku perundungan secara cyber dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Diberi cap sebagai perundung oleh teman atau lingkungan dan diabaikan, bahkan ketika kamu berniat untuk meminta maaf dan tidak menjadi bully lagi. Kemana kamu dapat melaporkan kasus perundungan?
Kamu bisa melaporkan kasus perundungan ke orang tua, guru, atau orang lain yang kamu percaya. Selain itu, kamu juga bisa melaporkannya ke laman pengaduan http://sekolahaman.kemendikbud.go.id atau SMS ke 0811 976 929 atau telepon ke 021 5790 3020 atau 021 570 3303 atau email ke pengaduan@kemendikbud.go.id atau kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres setempat. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik yang luar biasa, mari kita bersama hentikan perundungan dan semai persahabatan. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik yang luar biasa, informasi sekaitan dengan sosialisasi atau pencegahan perundungan yang sudah disampaikan, ini bersumber dari buku yang berjudul Stop Perundungan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini diantaranya cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 2018. Bapak dan Ibu yang terhormat, ada yang luar biasa, semoga informasi yang disampaikan ini dapat memberikan informasi pada adik-adik, pada Bapak dan Ibu untuk melakukan pencegahan perundungan di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Melakukan pencegahan perundungan di lingkungan sekitar masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.